bertemu lagi. Kita akan mencoba membahas tentang instalasi Linux Debian 10 berbasis TeX. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah file ISO Debian. Saya menggunakan AMD 64 karena arsitektur laptop saya menggunakan arsitektur 64 bit. Kemudian yang kedua adalah VirtualBox. VirtualBox, kita jalankan VirtualBox-nya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik new, kemudian kita akan isikan Debian. Misalkan di sini adalah sysadmin. Kemudian next. Kita isikan karena RAM saya lumayan besar. Di sini saya isikan RAM-nya 2 GB, kemudian next. Kali ini kita akan mencoba create hard disk ya. Kita create hard disk, kemudian create, bebas, VDI boleh, VHD boleh, VMDK boleh. Misalkan nanti akan kita gunakan di VMware, saya sarankan pakai yang VMDK. Kemudian next, kita pilih dynamically allocated. Ini artinya nanti size-nya hard disk akan menyesuaikan real dari penggunaan hard disknya. Misal kita tentukan di virtual machine nanti hard disknya 50 GB, ternyata secara real terpakainya 10 GB, maka ukurannya akan mengikuti yang real, yaitu 10 GB. Jadi dipilih dynamically allocated, kemudian next. Kemudian untuk penyimpanannya di sini kita bisa pilih tentukan, misal di sini saya akan membuat misalkan Debian sysadmin, saya taruh di sini, saya save. Kemudian misalkan seperti yang tadi saya bilang, misal ukurannya adalah 50 GB. Kemudian kita create. Oke, sampai sini sistem operasi sudah, persiapan virtual machine sudah kita lakukan. Langkah berikutnya kita tinggal setting. Kemudian kita pilih storage. Pada CD bertuliskan empty, kita ganti menjadi Debian 10, yaitu file ISO Debian 10. Kemudian pada network kita pilih, untuk di awal ini kita pilih NAT ya, karena kita instalasi tunggal ya, nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi tunggal tanpa router. Jadi NAT supaya nanti bisa update internet. Kemudian kita bridge, host only, kita arahkan ke VBoxNet ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, apabila VBoxNet tadi belum ada, kita bisa pilih di bagian tool, di strip 3 ini kita pilih bagian network. Kita buat dulu, kita create, nanti akan muncul. Misal ini saya remove dulu. Nah, jika ini kita config, kemudian bagian network, nah di sini host only not selected, dan di sini ada error ya. No host only network adapter is currently selected. Jadi supaya ini tidak error, mengatasinya kita ke network tadi, kita create VBox dulu. Nah, di sini VBoxNet 0 sudah terbuat. Baru di sini kita setting pada bagian network, host only adapternya VBoxNet 0. Kalau sudah kita OK, berikutnya kita coba jalankan. Nah, kita pilih yang install. Jadi kita akan menggunakan metode TeX untuk instalasinya, dan nanti kita akan bikin Linux Debian-nya Linux Debian TeX ya, jadi tidak ada GUI-nya. Untuk country kita pilih other. Kemudian kita tahu Indonesia ada di Asia, dan kita pilih negara kita yaitu Indonesia. Kemudian untuk country to base default local settingnya kita mengikuti United States. Kemudian keymap atau QWERTY keyboard ya, kita
QWERTY itu American English. Kita tunggu prosesnya. Ya, pada saat detecting network kita bisa cancel. Ya, kita pilih interface utamanya adalah nPost 3. Ya, pada saat DHCP kita cancel karena akan kita konfigurasi nanti. Di situ akan muncul network auto configuration failed, kita continue dan kita pilih do not configure the network at this time. Ya, hostname dilewati, dibiarkan karena nanti akan ada konfigurasi khusus membahas hostname. Kemudian untuk password sementara ini kita bikin simple yaitu 123. Tapi saya harapkan kalau real jangan 123 ya, buat password yang tidak mudah dibobol. 123 karena ini fungsinya untuk latihan supaya kita tidak lupa, kita buat password yang simple yaitu 123. Untuk full name misalkan di sini saya berikan nama saya yaitu Ferry Setiawan. Username untuk akun barunya otomatis Ferry menggunakan nama depan saya. Passwordnya misal saya bikin sama yaitu 123. Kemudian verifikasi 123. Untuk time zone kita berada di waktu Indonesia Barat atau di sini Western. Nah, kemudian pada saat sistem partisi kita biasakan belajar menggunakan yang manual. Biar andai kata kita install Linux real device kita tidak kebingungan. Kita pilih hard disknya, kita buat new partitionnya. Dari free space kita akan buat swap dulu. Nah, tadi RAM-nya adalah 2 GB, maka anjurannya adalah swap 2 kali RAM, berarti 4 GB. Kita enter, continue. Kita bisa pilih untuk swap ini logical, jadi nanti primary hanya untuk sistem saja. Ini bebas, bisa beginning atau end. Kemudian untuk use as kita pilih menjadi swap area. Kita selesai. Berikutnya kita buat partisi lagi. Nah, kali ini kita akan membuat root. Nah, asumsinya root akan kita buat sebesar 20 GB dan sisanya nanti untuk home. Jadi 20 GB untuk root. Pilih tipenya adalah primary di beginning. Kemudian use as kita bisa biarkan tetap ext4, mount point-nya yaitu root. Kemudian yang perlu dirubah adalah bootable flag-nya kita on-kan. Jadi supaya mengenali boot pertama nanti ada di root ini. Kita done setting up. Terakhir kita pilih free space lagi untuk membuat home. Nah, ini tidak usah kita rubah-rubah, kita biarkan langsung enter new partition size untuk home. Nah, ext4 dan di sini mount point-nya sudah home. Langsung kita done. Kalau sudah kita pilih finish. Ya, apakah akan di write pada disk? Kita pilih yes. Ya, kita tunggu proses partisinya. Ini akan sedikit memakan waktu. Perlu bersabar. Untuk kecepatan menginstal ini tergantung dari kapasitas fisik dari laptop atau komputer kita. Kalau prosesornya semakin cepat, besar, kemudian thread-nya juga banyak, RAM-nya juga besar, kemungkinan untuk instalasi cepat selesai itu lebih besar. Ya, sekarang kita memasuki proses installing the base system.
sedikit bersabar pada proses ini karena memang cukup lama. Konfigurasi apt, apakah kita scan CD, kita pilih tidak karena nanti kita akan pakai repo online. Apakah use network mirror, kita pilih tidak, nanti kita akan isikan repo secara manual. Berikutnya proses select and install software. Kita tunggu. Apakah participate package usage survey, kita pilih tidak. Nah, pada bagian pemilihan software kita akan membuat Debian ini berbasis stack. Oleh sebab itu, paket Debian Desktop Environment kita hilangkan dengan cara tekan tombol spasi pada keyboard. Kemudian print server juga akan kita hilangkan, sehingga hanya akan tersisa standar system utility. Kita pilih continue. Ya, sistem sedang diinstal sesuai paket-paket yang kita pilih. Kemudian langkah berikutnya install the group bootloader pada master boot record, kita pilih ya. Nah, kita pilih yang /dev/sda. Ya, instalasi selesai, kita klik continue dan sistem akan restart. Nah, jika tampilan bootloader muncul seperti ini, artinya sistem kita sudah berhasil diinstal. Kita bisa enter. Ya, kita coba login menggunakan user kita tadi, yaitu Ferry. Passwordnya 123. Ya, kita coba masuk ke root menggunakan perintah su, passwordnya 123. Oke, sampai sini instalasi sudah berhasil. Selamat mencoba, practice make a better.